Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Erik yang sedang sarapan bersama ibu kandung dan ayah tirinya. Dan hanya karena Erik menjatuhkan garpu, Erik pun harus menerima cambukan dari sang ayah tiri. Setelahnya Erik pun melampiaskan emosinya dengan berbaku hantam, yang mana ternyata Erik merupakan ketua geng berandalan di sekolahnya. Dan karena hal itu, Erik pun disidang guru dan kepala sekolahnya, yang mana sesungguhnya Erik merupakan anak berprestasi. Namun karena Erik sangat begajulan, terpaksa Erik pun dikeluarkan dari sekolahnya. Det gör inte ditt beteende mindre klandervärt. Erik Ponti! Till det här landet igen. Nu kan du gå. Saat sampai di rumahnya, Erik bertemu dengan seorang pria yang sedang ngobrol dengan ibunya. Yang ternyata pria itu adalah pengacara almarhum ayah kandungnya. Yang mana pengacara itu memberikan kartu nama yang bisa Erik hubungi jika suatu saat Erik membutuhkan bantuannya. Setelahnya sang ibu mengatakan bahwa Erik akan dipindahkan ke sekolah asrama. Hari pun berganti. Erik kini sudah sampai di sekolah barunya. Dia disambut oleh siswa yang menjabat sebagai dewan murid, dan dia bernama Otto. Otto pun membawa Erik berkeliling sekolah untuk mengenal lingkungan barunya. Di sini Erik tinggal satu kamar dengan seorang pemuda cerdas dan berprestasi bernama Pierre. Hingga tibalah waktu makan malam. Sebelum makan malam, Pierre memperingatkan Erik untuk jangan membicarakan hal yang tidak penting dan terus menjaga perilaku agar tidak menyesal nantinya. Saat makan, Erik berbincang dengan teman calon satu kelasnya yang bernama Johan. Yang mana Johan menjelaskan bahwa sekolah ini memiliki tradisi yang membeda-bedakan murid menjadi dua, yaitu kelas kebangsawanan dan rakyat jelata. Dan di saat Erik berbincang dengan teman sebelahnya, tak sengaja Erik mengucapkan kata-kata kasar yang membuat salah satu siswa bangsawan bernama Dahlen memanggil teman di samping Erik dan memberi dia hukuman untuk menunjukkan kekuasaannya. Setelah makan malam, Pierre pun mengajak Erik ngudut di belakang sekolah sambil menjelaskan pada Erik untuk tidak terlalu menonjol dan biasa-biasa saja di sekolah ini, karena di sini ada anak-anak bangsawan yang diangkat menjadi dewan murid yang diberikan kebebasan untuk menghukum siswa lain oleh para guru. Keesokan harinya, Erik pun memulai kelas barunya dengan begitu hikmat bersama guru barunya. Di jam makan siang, Erik dan Johan berdiskusi tentang pelajaran mereka. Namun tak sengaja, Erik melontarkan kata-kata kasar yang membuat dirinya harus dipanggil oleh Dahlen. Namun Erik menolaknya. Karena Erik menolak, akhirnya Otto memanggil Johan dan memberikannya hukuman dengan dicucuk pakai tutup lada. Dan ini dilakukan seraya menunjukkan pada Erik betapa berkuasanya mereka berdua di sekolah ini. Hari demi hari pun Erik lalui dengan penuh kebahagiaan dengan teman-teman barunya yang terlihat jauh lebih menyayangi Erik daripada perlakuan ayah tirinya. Hingga tiba di suatu hari, Erik ingin masuk klub renang. Dan setelah dites, Erik membuktikan bakatnya dengan memecahkan rekor perenang tercepat dan akhirnya Erik pun diterima di klub renang. Namun sesampai di kamar, kembali Pierre menegur Erik agar tidak terlalu menonjol karena di sini ada dewan murid seperti Otto dan Dahlen yang sikapnya sirikan dan suka berbuat semena-mena memanfaatkan kekuasaannya. Tak lama kemudian, Erik pun mendapat panggilan dari dewan murid. Dan ternyata sesampai di sana, Dahlen menyuruh Erik untuk membersihkan seluruh sepatu kotor milik dewan murid. Namun Erik yang memiliki harga diri cukup tinggi dengan lantangnya menolak dan meninggalkan pergi mereka.
Di malam hari, di kamar sebelum tidur, Erik menyampaikan rasa terima kasihnya pada Pierre karena sudah mau menjadi sahabatnya. Karena di sekolah yang lama, bahkan di rumahnya, Erik tidak pernah memiliki teman yang mau tulus memahaminya. Ja, det gör vi. Godnatt. Di keesokan hari, saat sedang berjalan, tak sengaja Erik menyenggol Dahlen. Dan di sini, Dahlen menyuruh Erik meminta maaf, namun Erik tidak mau karena dia tidak merasa bersalah. Namun karena itu, Dahlen malah menantang Erik untuk berbaku hantam di ring belakang sekolah jam 7 malam. Betraktar som utmanad i rutan. Di sini, Pierre menjelaskan bahwa ini adalah pertarungan yang tidak fair karena nantinya Erik akan mendapat pengeroyokan dari kaum bangsawan. Dan di malam harinya, mereka pun menunggu Erik datang di ring tersebut. Sebenarnya, Erik ingin sekali menghajar mereka. Karena bagi Erik, mereka tak lebih dari serpihan remukan rempeyek. Namun Erik yang sudah memutuskan datang ke sekolah ini untuk bertobat, akhirnya mengurungkan niatnya dan lebih memilih menyandang gelar sebagai tikus. Di keesokan harinya, ketika jam makan siang, Otto pun memanggil nama-nama murid yang dianggap nakal untuk menerima sidang. Dan tentu saja Erik adalah salah satunya. Hingga tibalah waktu persidangan yang dipimpin oleh Otto sebagai hakim, yang mana dia sangat kesal melihat sikap Erik yang begitu santai dan sama sekali tidak memancarkan rasa takut pada dewan murid di raut wajahnya. Akibat hal itu, Erik pun dijatuhi hukuman yang cukup aneh, yaitu dia disuruh untuk menggali lubang. Exakt 1 meter lång, 1 meter bred. Hukuman itu pun akhirnya Erik kerjakan. Namun yang bikin ngeselin, setelah lubang itu selesai digali, Dahlen pun datang dan menyuruh Erik untuk menimbunnya lagi. Du måste ju naturligtvis fylla igen den här gropen. Setelahnya di malam hari, seorang pelayan dapur cantik bernama Maria yang tak tega melihat Erik pun memberikan makanan untuk Erik yang terlihat begitu kelelahan. Di sini terlihat Maria yang tahu betul semua tingkah laku Erik, bahkan hobi Erik yang suka ngudut di belakang sekolah. Semua ini karena Maria ternyata sudah jatuh cinta pada sikap Erik yang pemberani. Mereka pun janjian ketemuan di tempat Erik biasa ngudut untuk ngobrol, karena kalau ngobrol di asrama mereka bisa dipecat. Obrolan yang awalnya santai, namun karena cuaca gelap dan dingin, akhirnya Erik pun mendapat sebuah bonus dari Maria. Ya, baterai kamera gua habis. Sorry bro, gak kerekam. Di kamarnya, Erik yang hendak istirahat karena kelelahan, tiba-tiba dihampiri Otto dan dewan murid lainnya yang secara sengaja menyiramkan air tinja ke kamar Erik dan Pierre, dan itu sungguh keterlaluan. Erik yang benar-benar tidak terima akan hal itu pun melancarkan serangan balasan di malam hari dengan menyiramkan air tinja yang sama tepat ke muka si Otto yang sedang tidur mangap sampai muntah-muntah. Mantap. Di keesokan harinya saat sedang sarapan, dengan sengaja Erik berkata bahwa dia mencium bau tokai untuk menyindir si Otto. Otto pun memanggil Erik ke depan untuk memberikannya beberapa tonjokan. Namun pukulan Otto sama sekali tidak memberikan efek apapun bagi Erik. Hari-hari pun berganti. Kini Erik pun diam-diam sering menjumpai pembantu sekolah yaitu Maria yang kini sudah menjadi pacarnya untuk minta, ya kalian tahu sendirilah. Beberapa hari kemudian waktu liburan pun telah tiba dan Erik pun pulang ke rumah orang tuanya. Namun belum genap 24 jam di rumah, lagi-lagi Erik harus mendapatkan hukuman cambuk dari ayah tirinya karena Erik mendapatkan nilai C di sektor tingkah laku. Singkatnya hari liburan pun telah selesai. Erik kembali ke asrama dan betapa terkejutnya Erik karena baru balik dia langsung diberikan sebuah hadiah dari Pierre berupa kitab ajian reka gunung. Di keesokan harinya saat mereka sarapan, tidak ada angin, tidak ada hujan,
tiba-tiba Pierre dipanggil oleh Otto. Namun karena Pierre tidak merasa melakukan kesalahan, Pierre pun menolak perintah itu. Dan karena itu, Otto dan dewan murid lainnya pun mendatangi kamar Pierre lalu mengencingi kasurnya. Tak sampai di situ, beberapa waktu kemudian, Pierre pun kembali dipanggil dewan murid karena Otto mendapatkan informasi bahwa Pierre diam-diam suka ngudut. Meskipun tanpa bukti, Dahlen pun tetap memutuskan untuk menghukum Pierre. Erik yang tak tega melihat temannya akan disakiti pun merelakan dirinya untuk disundut Dahlen menggantikan Pierre. Dengan gemetaran, Dahlen pun menyudut Erik karena pada dasarnya Dahlen memang tidak punya nyali. Keesokan harinya, penderitaan Pierre pun masih terus berlanjut karena dewan murid menyuruhnya bertarung di atas ring. Pierre pun berusaha melakukan perlawanan, namun karena bukan ahlinya, Pierre pun harus rela dihajar habis-habisan. Di sini sebenarnya Erik sangat ingin menolong Pierre. Namun Erik yang tidak ingin dikeluarkan dari sekolah karena terlalu banyak terlibat masalah, akhirnya hanya bisa diam melihat sahabatnya disakiti. Keesokan harinya ternyata Pierre jatuh sakit karena kejadian tadi malam. Alhasil, Erik pun diperintahkan Dahlen untuk menggantikan hukuman Pierre karena ternyata hukuman Pierre masih terus berlanjut. Di malam harinya, Erik yang sedang sendirian pun tiba-tiba mendapat serangan dari seluruh dewan murid yang mengangkat lalu mengikat Erik dan menyiram Erik dengan air es di malam yang super dingin itu. Untunglah Erik yang hampir mati membeku itu ditemukan oleh Maria kekasihnya dan langsung membawa Erik ke kamarnya. Di dalam kamar, Maria yang pengertian melihat kondisi Erik yang begitu kedinginan, akhirnya berusaha menghangatkan tubuh Erik dengan selimut, walaupun ujung-ujungnya kebablasan main kuda-kudaan. Keesokan harinya, kembali Erik dibuat kaget mendapati sebuah surat di kamarnya dari Pierre, yang ternyata Pierre memilih untuk mengundurkan diri dari sekolah karena tak tahan dengan perlakuan dewan murid yang semena-mena. Singkatnya, kesabaran Erik pun sudah habis. Di saat jam makan siang, Erik pun pergi ke meja Dahlen dan menantangnya bertarung di atas ring 1 jam lagi. Sebelum bertarung, Erik pun meminta izin untuk bisa memukul sekuat tenaga dan juga meminta izin untuk mematahkan hidung Dahlen dan mematahkan tangan player 2-nya. Hal itu pun membuat Dahlen ketar-ketir, dan setelah mendapatkan izin, tanpa basa-basi, Erik yang notabene ketua berandalan kota pun langsung menghabisi mereka dengan mudahnya. Di sini nyali Otto pun jadi menciut, kakinya pun gemetar melihat kawannya sudah dijadikan rujak bebek oleh Erik. Suatu hari, Erik mendapatkan sebuah surat dari Maria. Namun baru saja ingin membaca surat itu, tiba-tiba Otto datang dan melakukan razia kamar dadakan. Alhasil, Otto pun jadi tahu bahwa surat itu dari Maria yang mengabarkan bahwa saat ini Maria sedang hamil anaknya Erik. Dan sudah pasti, kabar itu pun akhirnya sampai ke kepala sekolah mereka. Dan akhirnya Erik pun dikeluarkan dari sekolah dan harus pergi meninggalkan sekolah esok hari. Di sini Erik benar-benar sudah tak tahan lagi. Diam-diam Erik pun mengikuti Otto yang sedang berkuda. Dan setelah jauh dari sekolah, Erik pun mencegat Otto dan sontak saja Otto langsung ketar-ketir. Otto yang ketakutan pun langsung menaruhkan Erik sejumlah uang, namun tentu saja Erik menolaknya. Di sini Erik meminta cincin Otto agar nanti Otto tidak bisa diidentifikasi saat sudah membusuk. Dan Erik juga akan mencabut semua gigi serta membakar baju Otto agar tidak ada bukti yang bisa menjerat Erik.
Just en sån här ring så kan den identifiera ett ruttet lik. Belum lagi dipukul, baru mendengar gertakan Erik seperti itu saja membuat Otto kencing di celana, lalu muntah-muntah. Karena sesungguhnya Otto adalah seorang pengecut yang berlagak sok jago karena kebangsawanannya saja. Melihat kondisi Otto yang menyedihkan karena sudah terkena mental, Erik pun pergi meninggalkannya dan dia berkata bahwa dia tidak sejahat Otto. Inte som du ser, Wilhelm. Setelahnya Erik pun kembali menjumpai kepala sekolah. Namun kali ini Erik didampingi pengacara almarhum ayahnya. Di sini ternyata Erik sudah menceritakan semua kebusukan yang ada di sekolah ini pada pengacara tersebut. Dan sang pengacara pun mengancam kepala sekolah akan mengangkat kasus ini ke jalur hukum dan media, yang tentu saja hal itu membuat kepala sekolah ketar-ketir dan tidak jadi mengeluarkan Erik. Singkat cerita, Erik pun kini sudah lulus dari sekolahnya, dan kini Erik pulang ke rumahnya. Namun di saat jam makan malam, perkataan kasar ayah tirinya yang menghina Maria membuat Erik kembali melontarkan kata kasar pada ayah tirinya. Ayah tiri yang tak terima langsung menyuruh Erik masuk ke kamar untuk dicambuk. Di sini Erik meminta ibunya untuk tidak ikut campur, karena kali ini Erik berjanji dalam waktu setengah jam akan membuat ayah tirinya masuk rumah sakit dengan kondisi mata yang tidak bisa melihat, hidung keluar kecap, dan lengan yang poklek. Dan Erik juga memastikan sang ayah tiri tidak akan berani bilang ke orang lain tentang kejadian yang sebenarnya, melainkan sang ayah tiri akan berbohong dengan berkata bahwa dia jatuh dari tangga. Karena jika dia bilang yang sebenarnya pada polisi, maka polisi akan mencari tahu apa yang ayah tiri lakukan selama 3 tahun belakangan ini. Kecerdasan Erik ini pun membuat sang ayah tiri jadi ketar-ketir. Sebelum akhirnya Erik pun bersumpah akan menghancurkan ayah tirinya. Dan Erik menutup pintu kamarnya, lalu menghabisi ayah tirinya. Bakbuk, bakbuk. Keesokan harinya, Erik pun menjumpai Pierre yang saat itu ingin melanjutkan kuliah di suatu universitas. Di sini, Erik hendak membayar hutang les privatnya dahulu bersama Pierre. Namun Pierre menolaknya karena hingga saat ini pun Pierre masih menganggap Erik adalah temannya. Dan di akhir kisah, Pierre pun menjabat tangan Erik lalu berpamitan pergi pada Erik. Dan film pun tamat. Wow, gimana guys menurut kalian tentang film ini? Keren gak? Nah, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua.